Ya, Hmm. saat ini saya sudah sedang bersama legenda hidup tinju Indonesia nih. Siapa lagi kalau bukan Johannes Christian John atau biasa dikenal Chris John. Ya. Ya, nyapa dulu Mas. Ayo Mas. Halo semua, halo. Ya, Hmm. Tapi ini nggak apa-apa ya Mas, pakai kaos singlet ini. Panas soalnya nggak santai ada AC. aja. Heeh. Iya. Oke, santai aja. Ya, Ini ya. Mas Chris John ini lagi di Semarang nih. Ya, kebetulan Ya. rumah sih di Semarang. Ya. Hmm. Oh ya, Mas Rizwan, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol kita ini, aku mau Hmm. nunjukin ini nih, Mas. Jadi dulu tahun 2013 kita pernah foto bareng, Mas. Ini, Oh, saya tunjukin. Ya. ya. Ini tahun 2013 nih, Mas. Di Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Wis. Iya. Waktu cepat berlalu ya. Iya. Jadi dulu, Eh. ini ceritanya unik banget nih. Dulu beneran Hmm. itu tanggal 13-14 Juli 2013 itu ada tur pramusim Arsenal, Mas. Jadi saya dari Solo Hmm. ke Jakarta buat nonton Arsenal. Hmm. Nah, tanggal Oh, gitu 15-nya saya ya. mau pulang ke Solo, jalan-jalan ke Hmm. mall dulu. Nggak sengaja Hmm. berpapasan sama Mas Chris John, sama keluarga, Oh, sama... waktu maksudnya kamu sama keluarga atau Enggak, saya sama keluarga? Saya sendirian. Saya Oh. sendirian mau pulang Hmm. sekalian Hmm. sambil nunggu kereta jalan-jalan ke mall dulu Ya. gitu. Bawa koper merah gitu. Oke. Terus Ya, ya, berpapasan ya, sama ya. Mas Chris John. Waktu itu Mas Chris Oke. John sama keluarga, jalan-jalan sama anak juga, terus sama Oh. ada satu orang cowok juga gitu yang fotoin gitu. Hmm. Oke, Uniknya oke, itu oke. Uniknya itu saya nggak nyapa Mas Chris John, tapi Mas Chris John yang nyapa saya. Saya kaget itu. Jadi dulu, Oh ya? iya, jadi dulu ceritanya gini, Mas. Jadi saya itu Hmm. kan wajahnya emang kayak gini kan, senyum-senyum gitu, suka Ya. senyum-senyum gitu Hmm. karena mama saya Ya. emang suruh bilang dari kecil emang diajarin suruh senyum katanya biar bawa hoki gitu. Terus Ya, ya, mungkin ya. Mas Chris John jalan-jalan, kita berpapasan gitu. Terus Mas Chris John kan waktu itu pakai kacamata hitam, terus pakai topi gitu kan. Lagi jalan-jalan gitu. Terus tiba-tiba ngebuka kacamata sama topinya gitu. Kok tahu gitu? Padahal aku nggak tahu. Wah, Mas Chris John saya bilang, kok pikir tahu gitu kan. oh, wah. Iya. Iya, iya, iya. Wah, udah lama banget ya lupa. Iya. Lupa pasti. Pasti lupa Mas Chris John. Waktu itu masih Iya. kurus banget waktu itu. Mungkin 2013 kan saya terakhir waktu itu terakhir sih 2013 setelah itu pensiun. Iya, akhir 2013 ya Ya, itu. Iya. Dan itu betul, waktu itu saya betul. Iya. kaget itu. Waktu Mas Rizwan buka kacamata, buka topi, terus bilang, kok tahu gitu. Terus Ya, tahu saya apa? saya kaget gitu. Loh, Christian gitu. Walaupun saya Ah, bukan penggemar tinju, Mas. Tapi ya. ya waktu itu siapa yang nggak tahu Christian gitu kan. Waktu Tahu. Mas Christian main itu pasti nonton gitu. Ya, walaupun saya Oke, bukan ya, penggemar ya, ya. tinju, waktu itu kan beneran Mhm. apa atas nama Indonesia kan, beneran oh ini ada Iya, orang iya. Indonesia deh main tinju gitu, apa nonton gitu. Iya, iya, Bahkan dulu heeh, iya. saya dengerin lagunya Bondan Prakoso Fit Fat to Black itu namanya judulnya Tak Terkalahkan. Itu ada kata-katanya gini, Mas. Unbeatable, layaknya Chris John gitu. Karena dulu kan pas Chris John emang tidak terkalahkan gitu, Mas. Oh. Iya, jadi beneran waktu itu kaget banget lah pokoknya. Mhm. Iya, oke. Kalau Ya, gitu, tapi oh iya aku mau lupa. tanya nih Mas. Mhm. Emang dulu waktu Gimana? waktu terkenalnya itu, waktu jaya-jayanya itu, ini ya Mas, kemana-mana Mmm? emang sengaja pakai topi, pakai kacamata gitu biar nggak dikenalin orang gitu. Oh, oh enggak, kalau kacamata kan memang saya pakai. Oh Saya gitu kan ya? memang ada, min ya, heeh, Oh, ada min, terus kalau topi ya kadang-kadang ya pakai, ya ya kadang kan oh maksudnya kalau kalau ya kalau butuh cepet apa segala sih gitu ya. iya. Oh gitu Mhm. ya. Aku kira Tapi buat saya sebenarnya sih ini. senang kalau kalau ketemu fans senang, bahwa mereka kan Hmm, berarti
senang sama saya gitu kan. Dan sebisa mungkin kalau mereka minta foto atau salaman pasti akan saya layani. Gitu ya. Hmm, Iya. betul. Emang, emang. Tapi Mas Christian Ya ini nih, konsekuensi. hmm, Iya, di ring iya, kan iya. dijulukin The Dragon itu, tapi kalau di luar Hmm. ramah sih Mas. Merasa gitu nggak Mas? Ya sebagai ya saya sih mungkin ya berusaha untuk bisa baik sama semua orang tentunya ya. Iya. Hmm. Apalagi kan bahwa mungkin ya karena saya udah banyak dikenal orang dan mereka senang sama saya, benar-benar yang saya harus melayani mereka gitu ya. Melayani mereka Hmm. maksudnya dalam arti ya saya memberikan feedback yang baik buat mereka gitu kan. Iya, ya. Iya, Iya, makanya benar. sebisa mungkin mereka minta foto atau apa ya tetap saya layani sih. Iya. Hmm. Terus kan dulu kalau Wajib, tadi ya. tadi lihat foto itu kan Mas Christian kurus banget itu kan. Kan dulu emang harus diet ya Mas itu. Dulu Oh, harus pasti, pasti. maksimal Wah, 57 kilogram ya maksimal. itu maksimal 1 hari sebelum pertandingan. Saat kita timbang berat Hmm. badan kan, ada weight in kan, jadi itu batas maksimalnya 57,1 kilogram itu di kelas featherweight ya, kelas Iya, bulu. kelas bulu. Jadi Iya. nggak boleh lebih dari itu. Hmm. Terus Tapi kalau setelah timbang itu kita boleh 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 makan, boleh lebih gitu kan. Timbang cuma gitu. sekali. Ya. Terus kalau sekarang masih diet-diet gitu nggak sih Mas? Atau udah udah bebas Um, sih, udah bebas. ya maksudnya ya, Masih tapi menjaga gitu. tetaplah sebisa mungkin saya kan tetaplah ya jaga badan, sebisa mungkin kalau itu untuk kontrol berat badan lah ya, berat badan kita berlebih juga pastinya nggak bagus dan ya hati-hati gitu kan, penyakit apa Hmm. segala nantinya. Dan sekarang juga saya udah mulai yang latihan terus gitu, latihan ya minimal Hmm. jogging ya, body Ya. weight ya. Gitu Kadang-kadang ya. pukul sansak juga ya supaya ya kita sehat kan tentunya berolahraga Hmm. dan jangan sampai badan yang terlalu over gemuk. Ya, ya. Jadi Iya, tetap kayak tetap kamu kayaknya olahraga. kayak kamu ini kayaknya sih model badan yang nggak bisa gemuk ya. Iya, Biar bener. makan banyak nggak akan gemuk Bener. kayaknya. Bener. Bener, Mas. Bener. Iya, Iya. ada tipe badan gitu. Bikin iri tipe badan gitu. Saya malah kepingin gemuk, nggak bisa gemuk. Aneh emang. Iya, Iya. tapi ya tetap tetap itu harus hati-hati sih ya. Jadi yang model tipe badan gitu juga bukan berarti dia lepas dari penyakit karena over makan gitu kan ya. Iya. Itu Tetap juga harus harus olahraga hati-hati ya. dipikir tetap jaga makan, kontrol makan Iya. ya. Jadi bukan berarti badan gemuk badan kurus seperti itu yang nggak bisa gemuk, makan seperti yang mengandung kolesterol tetap aja kena gitu. Iya. Jadi tetap tetap Makanya harus lebih harus olahraga, hati-hati. makan dijaga ya, walaupun Olahraga kurus tetap ya. jaga makan dan Hmm. iya. Iya. Benar. Oke lah kalau gitu. Mas Rizon, ini sekarang kan sebagai Hmm. Wakil Ketua Umum 4 bidang apa nih? Bidang luar negeri, bidang hubungan luar Humas ya, negeri, bagian media hubungan dan luar negeri dan humas. ya betul. Iya, itu ngapain Ya, aja tuh Mas kira-kira? Kan kalau ya kita sebagai mungkin lebih petinju, ya kan kalau sebagai petinju kan saya udah tahu nih kerjanya latihan, ya ya. persiapan untuk pertandingan. Nah kalau ini saya ingin tahu nih Mas. Ya mungkin lebih ke publikasi ya, berita-berita dari KONI pusat ya mungkin hubungan ke luar negeri kira-kira akan ada kerjasama dengan luar negeri seperti apa seperti kemarin jadi ada beberapa pengusaha-pengusaha dari China yang ingin menjual produk-produk olahraganya di Indonesia gitu. Hmm. Mereka juga kan tetap kira-kira butuh butuh masukan atau link dari apa sih klub-klub olahraga di Indonesia kan tentunya. Kira-kira seperti itu sih. Jadi Hmm. terus untuk publikasi ya, publikasi mengenai apa kegiatan-kegiatan KONI ya kan, ajang-ajang mungkin event-event olahraga ya seperti PON ya, SEA Games, Asian Games itu kan masih ada lingkup di KONI juga. Dan tentunya ada pembinaan juga untuk di atletnya seperti rencana kita beberapa hari ke depan
Ketua Umum kami ingin menyapa para atlet-atlet yang saat ini sedang latihan dari rumah kan ya, work from home gitu kan ya sekarang kan intinya. Iya. Dan memberikan satu motivasi bahwa ya walaupun mereka latihan dari rumah ya, maksudnya tetap itu bisa mempertahankan kondisi dengan baik juga kalau kita memang mau gitu kan. Jangan sampai malas-malasan juga gitu kan ya. Begitu selesai ini kan juga harus langsung tancap gas gitu kan. Iya. Gitu iya. Enakan mana, Mas? Itu publikasi itu. Enakan mana, Mas? Antara dulu bertarung di ring tinju atau sekarang di belakang meja kayak gini, Mas? Oh, ya jadi kan masing-masing ya punya kesannya sendiri kan ya. Jadi kan memang kalau saya kan di olahraga ya memang itu awal kerjaan saya di olahraga kan ya. Untuk bisa berlatih, bisa pertandingan. Cuma kalau di KONI ini kan memang mungkin saya bisa lebih dipakai lebih di ikonnya dan bisa bekerjasama dengan tim saya gitu kan. Oh gitu ya. Tapi kalau disuruh milih enakan kerja di KONI atau mungkin juga bisa jadi juga dulu Mas Christian kan juga terjun ke dunia politik sebagai ini kan calon legislatif DPR kan 2019 ya. Iya. Itu enakan ya, Mas, kerja yang di belakang meja itu atau kerja yang mungkin terjun ke lapangan sebagai promotor atau sebagai pelatih gitu setelah pensiun? Ya mungkin lebih ke di lingkup bidang saya ya, di lingkup tinju kan ya. Iya. Ya saat ini kan memang kebetulan saya juga lagi sedang di kepromotoran tinju. Oh iya. Kita sedang sempat kita buat event di Kompas TV, kerjasama dengan Kompas TV, ya Indonesia Boxing Championship, lalu sudah selesai. Sekarang kita lanjut kerjasama dengan Metro TV, ya Boxing Championship. Gitu ya. Ya sudah berjalan beberapa sesi, ya jadi ini ya mudah-mudahan lah ke depan kita ada jalan, mungkin tetap kan untuk membuat acara ini kita membutuhkan memang sponsor acara itu yang memang yang agak kesulitan gitu. Gitu. Sponsor acara yang cukup kuat kan ya untuk membackup acara tinju itu gitu. Padahal biar bisa tayang di TV gitu Mas maksudnya. Ya biar tayang TV ada event ya dan kalau kita ingin mendapatkan juara dunia baru lagi, tentunya kita memang membutuhkan banyak event ya, sehingga atlet-atlet itu ada wadah, ada jam terbang ya, ada memang prestasi yang bisa ditunjukkan gitu. Kalau nggak ada pertandingan, ya jangan harap kita bisa mencetak juara-juara tinju lagi gitu. Ya karena mereka jam terbang nggak ada pembuktian, nggak ada pertandingan, nggak ada prestasi yang memang mereka targetkan ya mau gimana gitu. Itu sih kendalanya saat ini. Motivasi juga susah kan, disuruh latihan terus nggak ada pertandingan. Gitu. Iya, kasihan mereka. Nggak ada pemasukan, ya kan. Kadang ada yang sudah berkeluarga, terus mereka mau hidup gimana? Kadang mereka nyambi jualan. Gitu. Jualan atau kerja, ada yang berita mereka jadi buruh bangunan. Ya makanya kami ini masih berusaha kira-kira siapa yang bisa digandeng gitu kan ya. Selain tentunya pemerintah juga nggak akan bisa berperan yang banyak juga gitu kan ya. Kita memang harus agak aktif untuk memang mencari sponsor-sponsor yang bisa membackup acara tinju ini. Terus ini nih Mas, ngomong-ngomong tentang politik nih Mas, kita nggak bakal ngomongin politik tapi lebih ke ini sih, kan Mas Chris John itu sering dibanding-bandingkan dengan Manny Pacquiao. Pacquiao, iya. Ya Pacquiao, ya Manny Pacquiao. Iya. Ya, kadang diberi julukan Manny Pacquiao Indonesia gitu. Itu emang jauh lah.
Tapi ada kemiripan loh Mas, sama-sama terjun ke dunia politik dan sama-sama nyanyi Oh. juga. Kan beberapa waktu lalu juga ini kan nyanyi juga kan Mas. Itu Ya. Ya. ada terinspirasi sedikit gitu nggak sih dari sosok Manny Pacquiao? Ya, ya kita tahu lah bahwa maksudnya Pacquiao kan petinju ya maksudnya mewakili Asia ya, Asia dia bisa bisa menaklukkan hampir dunia gitu kan ya. Bahwa itu kan kita patut berbangga jadi manusia dari Asia yang humble ya, yang kelihatan baik baik banget dan bisa bisa apa bisa menaklukkan petinju di luar sana yang dibilang apa ya petarung-petarung hebat kan di luar sana, tapi petarung-petarung hebat itu dikalahkan oleh Manny Pacquiao yang dari Asia itu. Ya sebenarnya kita patut berbangga sih ya. Karena kita ada kemiripan gitu ya. Maksudnya sama-sama dari Iya, Asia, sama-sama Asia. ini sama-sama ini Iya, bisa berjaya di dunia internasional gitu. betul. Jadi Asia nggak dipandang sebelah mata lagi gitu kan. Dari Iya. Amerika ya kan, dari eh, Iya. Berarti ada terinspirasi dari itu ya, Mas? Terjun ke dunia politik gitu. iya. Hmm. Ya kalau politik sih mungkin kita kebetulan kan mungkin karena saya memang olahragawan, terus sering tampil di TV, mungkin ya mungkin bisa dimanfaatkan juga mungkin ya orang tahu saya gitu kan ya, Ya. orang tahu saya dan kita juga berharap ya, kalau mereka percaya dengan saya untuk mewakilinya, tentunya bidang yang akan saya ambil tentunya nggak jauh-jauh dari olahraga yang bidang memang yang saya kuasai kan. Iya. Awalnya sih kepikirannya gitu, terjun di Iya. politik. Iya. Iya. Terus sekarang kan udah di KONI, terus juga Mas Christian juga pasti juga memikirkan nasib para atlet-atlet gitu kan. Kira-kira ada yang menjanjikan nggak sih Mas kalau menjadi atlet gitu di Indonesia gitu? Yang pastinya menurut saya saat ini untuk kehidupan atlet lebih baik ya, lebih baik selain memang ada mungkin seperti salary buat si atletnya sendiri kalau dia terpilih ya untuk mewakili daerahnya atau mewakili negara juga memberikan dia ada salary atau gaji yang akan diberikan buat si atlet itu gitu. Ya apalagi kalau si atlet juara di PON ya kan, SEA Games, Asian Games bahkan Olimpiade pasti bonusnya juga cukup besar. Dan kedepannya ada yang saya tahu ada beberapa daerah yang masih memberikan satu apresiasi si atletnya untuk bisa bekerja di kepegawaian negerian ya. Ya jadi Itu menurut ASN saya gitu. sangat baik sekali. Iya, selain Ya. memang dia merasa terjamin ya untuk kehidupan selanjutnya dan untuk pegawai negeri sendiri diarahkan untuk bisa membina atau mencari bibit baru lagi karena itu kan kemampuannya si atlet itu keahliannya adalah ya untuk bisa menularkan ilmunya itu untuk mencari bakat-bakat atlet baru lagi. Ya. Ini nih Mas, kalau kan Mas Christian dulu juga sejak dari kecil kan udah digembleng sama ayahnya Mas Christian kan. Dari kecil dilatih dengan keras gitu. Itu Mas Christian juga menerapkan hal yang sama ke anak-anaknya nggak, Mas Christian? Kayaknya nggak cocok saat ini kalau anak itu dipaksa seperti saya dulu kan. Nggak cocok Tapi ya? kita lebih mengarahkan mereka ya mungkin dengan pengertian. Jadi kan sementara saya ada dua anak ya perempuan dua-dua ya terus akhirnya ya diarahkan sama ibunya untuk menekuni olahraga wusu gitu. Jadi mereka sekarang jadi atlet wusu di Jawa Timur. Ya. Yang satu Tai Chi yang besar, Maria Luna Verisa, yang kedua yang Rosa ini yang
Changchun kalau salah. Ya, Hmm. ya mereka ya Kenapa sudah nggak fokus terus dan boxing, Mas? Belum di Indonesia ada nggak sih kayaknya boxing buat mereka wanita gitu? ada, Ada ada, ya kan? ada dan peluangnya menurut saya lebih lebih masih masih terbuka luas sekali, terbuka lebar kan untuk boxing cewek. Cuma Hmm. ya mereka nggak berminat di Oh, boxing, nggak mereka berminat ya? milih wushu katanya. Iya, Iya, iya. milih wushu. Ya, dan mereka cukup oke lah, cukup fokus ya, cukup fokus di wushu itu. Ya sampai-sampai akhirnya kita harus mengorbankan mereka nggak sekolah, mereka homeschooling. Gitu ya. Mm-mm. Jadi biar fokus gitu, biar bisa tiap hari latihan gitu ya, Mas. Betul, betul. Jadi ya apa sih? Emang kendalanya ya kadang orang mau berprestasi di olahraga, kadang ya ada yang harus dikorbankan. Mungkin kalau dia Hmm. sekolah, ya kemungkinan sekolahnya harus dikorbankan gitu. Karena kayaknya agak Ya. berat sekali dia dua-dua bisa bisa ditekuni dengan fokus gitu kan. Iya, Karena kita tahu benar-benar. sendiri olahraga pagi sore, ya kan pagi habis latihan pasti capek, ya Iya, kan capek maunya tidur, ya kan. iya. Habis itu persiapan tenaga untuk latihan sore lagi. Gitu. Nah, sekolahnya Hmm. gimana? Waktu sekolahnya isinya kalau harus sekolah pun di dalam sekolah tidur gitu. Iya, iya juga sih. Iya, Daripada di sekolah tidur iya gitu ya. karena Kecapean. karena capek dan untuk itunya pemulihannya ya tidur. Iya, nanti daripada malah emosi temennya yang jadi ini malahan jadi sasaran karena emosi udah Iya, kecapean itulah. digangguin udah langsung Uh, uh, emosi aja udah daripada gitu ya. iya. Sebentar. Ada Oke, WA sebentar ya. oke, Ah, nggak ini apa-apa. mana? Iya, ini ada apa? Meeting juga sama tim saya. Jadi untuk Oh iya, apa? Untuk ya sekalian apa? Ya ngobrol-ngobrol untuk iya. kedepannya. Bila bila apa? Bila ini udah selesai, apa mau gimana programnya kan? Iya. Dari tim KONI ya, Mas? Enggak. Jadi kan saya kan ada tim Oh, sendiri oh tim untuk tim ini ya, tim boxing. tim tinju. Ya, Ya. betul. Tim Ya, ya. tinju. Ya udah kalau gitu. Mas terakhir Mas, ada pesan-pesan Ya, nggak buat yang masih insecure jadi atlet tinju gitu? iya. Jadi maksudnya ya kembangkan terus apa ya bakat dan talenta yang dimiliki. Kalau memang ada di olahraga ya kembangkan ya fokus terus ya disiplin belajar terus untuk lebih baik dan terakhir juga doa ya bahwa segala sesuatunya bukannya nggak mungkin untuk kita meraih apa yang kita impikan gitu. Ya, bahkan menjadi juara dunia itu mungkin sekali gitu. Kalau kita memang Mhm. mau berusaha dan berdoa ya mudah-mudahan kesempatan itu datang gitu bahwa uh, luck is what happen when preparation with opportunity. Jadi keberuntungan di mana persiapan bertemu dengan kesempatan itu makanya tugas kita harus mempersiapkan dulu dengan sebaik-baiknya saat kesempatan datang itulah keberuntungan gitu. Oke, Jadi oke. tetap ada peluang untuk bisa meraih apa yang kita inginkan. Iya, siap Mas Krisdon. Ya. Makasih banyak Mas sudah mau Hei, meluangkan ya, waktunya. Ini saya ya akhiri dulu aja. sama-sama. Ya, Ya, makasih Mas Krisdon.